are undisputed in saying that Jesus died by crucifixion. Jadi saudara bisa melihat bahwa saya memberikan 4 alasan kenapa para sejarawan melihat kematian Yesus sebagai sesuatu yang tidak dapat didebatkan atau dipertanyakan. Fact number 2. Fakta kedua. Jesus' disciples believed he rose from the dead and appeared to them. Murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus bangkit dan menampakkan diri pada mereka. Now, we looked at that early report, that oral tradition in 1 Corinthians chapter 15 verses 3 through 7. Kita sudah melihat mengenai laporan yang awal tersebut di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 7. Even that alone would show us that this is what Jesus' disciples believed. Bahkan hanya satu hal ini sudah menunjukkan kita bahwa murid-murid Yesus percaya tentang ini. Remember, this came from the Apostle Paul, who knew the Jerusalem apostles. Ingat bahwa ini adalah datang dari Rasul Paulus yang mengenal rasul-rasul di Yerusalem. He had run the gospel message he was preaching past them, and they certified that he was preaching what they were preaching. Dia telah berbagi mengenai pesan Injil yang dia beritakan kepada para rasul, dan para rasul sudah menvalidasi pesan yang Paulus sampaikan. And we can establish through multiple independent sources that the Jesus disciples were teaching that he had died on the cross, rose from the dead, and Jesus had appeared to them in his resurrection body. Dan kita mempunyai sumber-sumber independen yang multiple yang bisa memberikan fakta bahwa para murid Yesus telah mengkhotbahkan tentang kematian Yesus, kebangkitannya, dan bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka. So we have multiple independent sources. Jadi kita mempunyai sumber-sumber independen multiple. Now, anybody can claim something, but that doesn't mean they believed it. Orang bisa saja mengklaim sesuatu tetapi belum tentu mereka percaya. So here we look at other ancient sources, 8 ancient sources that tell us that Jesus' disciples were willing to suffer and die for their convictions. Dan sekarang kita melihat juga pada sumber-sumber kuno yang lain, ada 8 sumber kuno yang lain yang menegaskan bahwa murid-murid Yesus bersedia untuk menderita dan mati bagi iman mereka. They were willing to suffer and die for the message they were proclaiming, the gospel message. Mereka rela menderita dan mati untuk pesan Injil yang telah mereka berikan. Now, I'll just I'm not going to read you all 8 of those sources, but I created a little acronym here to help you remember who they are. Saya tidak akan memberikan ke semua 8 sumber kuno itu, tetapi saya menciptakan suatu akronim untuk memudahkan saudara untuk mengingatnya. You may be able to create a better one for the Indonesian language than what I have here for English. Ya, saudara mungkin bisa menciptakan akronim yang lebih baik dalam bahasa Indonesia, karena yang saya berikan ini dalam bahasa Inggris. The acronym that I use to help me remember them is Lieutenant J. Dopic. Dan akronim yang saya pakai adalah Lieutenant J. Dopic. L stands for Luke. L itu berarti Lukas. T stands for Tertullian. Dan T itu adalah Tertulian. J stands for John. J itu adalah John, Yohanes. D, Dionysius of Corinth. D adalah Dionysius dari Korintus. O is Origen. O adalah Origen. P, Polycarp. P ada Polycarpus. I, Ignatius. I adalah Ignatius. C, Clement of Dan Rome. C adalah Clement dari Roma. I'll give those to you again real quick because I see some of you are taking notes. Ya, saya memberikan lagi dengan cepat karena ada yang mencatat. Luke, Lukas, Tertullian, Tertulian, John, Yohanes, Dionysius of Corinth, Dionysius dari Korin, Origen, Origen, Polycarp, Polycarp, Ignatius, Ignatius, Clement of Rome. Clementus dari Roma. He's the one who knew Peter. Dialah yang mengenal Petrus. So they were not only claiming that Jesus rose from the dead and had appeared to them, they were willing to die for that belief. Jadi para murid itu bukan saja mengklaim bahwa Yesus bangkit dari kematian, tetapi mereka juga rela mati untuk iman mereka. Now that doesn't mean their belief was true because they were willing to die for it. Tentu saja itu tidak berarti bahwa apa yang mereka percaya itu adalah benar karena mereka bersedia mati untuk itu. We know that people of
many different religions are willing to die for their beliefs. Kita tahu bahwa banyak orang dari agama lain pun bersedia mati untuk iman mereka. There have been Christian martyrs from the 1st century all the way up through today. Ya, banyak sekali martir Kristen dari abad pertama sampai sekarang. That doesn't mean that what they believe is true. Dan itu tidak membuktikan bahwa apa yang mereka percaya itu benar. What it does show is that they believed it was true. Tetapi itu menunjukkan bahwa martir-martir tersebut percaya bahwa apa yang mereka percayai adalah benar. Liars make poor martyrs. Karena pembohong akan menjadi martir yang buruk. So a Christian who dies today as a martyr, they die because they believe Jesus rose from the dead. Jadi orang-orang Kristen yang mati martir sekarang, mereka mati karena mereka percaya Yesus bangkit dari kematian. But for all we know today, we could be wrong. Tetapi apa yang kita ketahui, kita bisa saja salah. The disciples of Jesus were in a different position, however. Tetapi para murid Yesus berada di dalam posisi yang berbeda dari kita. They died for what they believed was true. Mereka mati untuk apa yang mereka percaya sebagai kebenaran. But they were actually in a position where they could know whether it was true. Tetapi mereka ada di dalam posisi di mana mereka bisa mengetahui apakah itu benar atau salah. They would have actually known whether Jesus rose and had actually appeared to them. Mereka tentu saja benar-benar tahu apakah Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. And they were willing to die horrible deaths because they were convinced Jesus had actually been raised and appeared to them. Ya, dan mereka bersedia mati bahkan kematian yang mengerikan karena mereka yakin bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. The historian has to be able to explain how they came to this belief. Dan para sejarawan harus bisa menjelaskan kenapa mereka bisa percaya demikian. If you don't believe resurrection, you have to explain it in other ways. Dan kalau kamu tidak percaya kebangkitan, berarti kamu harus memberikan penjelasan yang lain. Our third fact is that the church persecutor Paul believed Jesus rose from the dead and appeared to him. Fakta ketiga adalah Paulus yang tadinya menganiaya gereja percaya bahwa Yesus bangkit dan muncul dan menampakkan diri pada dia. Now remember, Paul was an enemy of Jesus. Ingat bahwa Paulus adalah musuh Yesus. He hated Jesus. He hated the early church. Dia membenci Yesus, dia membenci gereja mula-mula. He was arresting, beating, imprisoning, and consenting to the execution of Christians. Dia menahan, dia memukul, dan dia setuju dengan penganiayaan yang dilakukan kepada orang Kristen. And he thought his persecution of Christians was a good service to God. Dan dia merasa bahwa penganiayaan terhadap orang Kristen itu adalah pelayanannya yang baik terhadap Allah. And then one day, he has an experience that changes his life. Dan suatu hari dia mengalami suatu peristiwa yang merubah hidupnya. Whatever that experience was, Apapun pengalaman itu, it convinced him that Jesus had been raised from the dead and had appeared to him personally. meyakinkan dia bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian dan telah menampakkan diri kepadanya. So real was that experience that now he went from persecuting the church to going out preaching about the church to the point where he was beaten, imprisoned, and finally martyred. Dan begitu nyata pengalaman itu sehingga dia berubah dari yang tadi sebagai penganiaya gereja menjadi orang yang bersedia dianiaya, dipukul, dipenjarakan untuk Injil yang dia berikan. He had not been one of Jesus' disciples. He was an enemy. Dia tadinya bukan salah satu dari murid Yesus, dia tadinya adalah musuh. So this works well with resurrection, but if one rejects Jesus' resurrection, they still have to account for what Paul experienced. Jadi ini mendukung mengenai kebangkitan Yesus dan mereka yang menolak kebangkitan Yesus harus memberikan penjelasan apa yang terjadi pada Paulus. We have several ancient sources that attest that Paul suffered and even died as a Christian martyr. Dan kita mempunyai beberapa teks kuno yang memberikan konfirmasi bahwa Paulus menderita dan bahkan mati karena imannya. What's nice about Paul, we have his own report as an eyewitness saying he had been a persecutor of the church and then Jesus appeared to him. Yang menarik mengenai Paulus adalah kita mendapatkan tulisan dari dirinya sendiri yang mengatakan dia tadi adalah penganiaya gereja, tetapi sekarang kemudian Yesus menampakkan diri kepadanya dan dia bertobat.
we have a second and independent report in the book of Acts that actually narrates the story. Dan kita kemudian mempunyai laporan yang independen yang kedua yang kita dapatkan di kitab Lukas yang menarasikan kisah tersebut. And then we have an oral tradition preserved in one of Paul's undisputed letters, Galatians chapter 1 verse 23. Dan kita juga kemudian mendapatkan laporan yang tidak dapat diperdebatkan di dalam Galatia 1 ayat 33. Kisah Rasul ya maksudnya dalam Kisah Rasul. And that oral tradition says, he who persecuted the church now proclaims the faith he once sought to destroy. Ya, dan di situ dikatakan di tradisi lisan itu mengatakan dia yang tadi menganiaya gereja sekarang mengabarkan Injil kepada gereja yang tadinya dia aniaya. So our reports are early, they're eyewitness, and we have multiple independent reports. Jadi laporan kita itu dari awal adalah saksi mata yang memberikan dan itu merupakan sumber-sumber yang independen multiple. This is some of the best kind of evidence historians can ask for. Dan ini adalah bukti-bukti yang sangat baik yang dapat diminta oleh para sejarawan. So here is our undisputed facts, our historical bedrock. Jadi ini adalah fakta-fakta landasan yang kokoh yang tidak dapat diperdebatkan atau dipertanyakan. Number 1, Jesus' death by crucifixion. Number 2, in short, I'm just saying the appearances to the disciples, but I'm really meaning they had experiences that they interpreted as appearances. Yang pertama adalah kematian Yesus oleh penyaliban. Yang kedua adalah secara sederhana saya katakan penampakan kepada para murid. Tetapi maksudnya adalah para murid menginterpretasikan penampakan Yesus pada mereka. And number 3, the appearance to Paul. Yang ketiga adalah penampakan kepada Paulus. And that's short for saying Paul had an experience that he thought was the risen Jesus appearing to him. Dan ini adalah singkatan dari mau menyatakan bahwa Paulus percaya bahwa Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepadanya. Virtually 100% of all scholars studying the subject, including skeptics, grant these 3 facts. Ya, hampir 100% dari semua yang mempelajari fakta ini termasuk skeptis memberikan fakta-fakta ini dan setuju bahwa fakta-fakta ini benar terjadi. I would also add that to number 2, the appearance to the disciples, they also grant that this occurred to individuals and to groups. Dan saya juga mau berbicara mengenai penampakan kepada para murid. Para ahli setuju bahwa penampakan ini bisa kepada individu tetapi juga pada kelompok. And we'll see later, that's very important. Dan kita akan melihat nanti karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Now we may use this a little bit, but I think I'm just going to add one more fact here. It's not historical bedrock, but it's going to maybe answer some questions, other questions that you've had. Ya, saya akan menambahkan sesuatu walaupun memang ini tidak bisa dikatakan sebagai fakta yang berupa fondasi dalam sejarah, tetapi ini mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki. I think we can prove historically that Jesus' disciples, his apostles, believed that Jesus rose physically, bodily from the dead, leaving behind an empty grave. Ya, saya percaya bahwa secara sejarah kita bisa membuktikan bahwa para rasul percaya bahwa Yesus bangkit secara fisik dari kematian. Karena itu kenapa kuburannya itu kosong. Many skeptical scholars will note that since the ending of Mark's gospel is missing, there are no resurrection appearances. Banyak ahli yang kemudian mengatakan karena akhir daripada Injil Markus itu hilang, maka berarti tidak ada laporan tentang kebangkitan. Several of them will even contend that Mark invented the empty tomb story. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Markus lah yang mengarang tentang kubur kosong. Now, even if he didn't invent the resurrection because Paul writes on the resurrection before Mark wrote the gospel. Tetapi kalaupun kita mengatakan Markus kemudian mengarang tentang kubur kosong, tetapi dia tidak mengarang tentang kebangkitan karena Paulus yang sudah menulis sebelum Markus sudah menyatakan tentang kebangkitan Yesus. But I'm going to show you that Paul actually believed in bodily resurrection. Tapi saya juga mau menunjukkan bahkan bahwa Paulus percaya kepada kebangkitan secara tubuh. And since he's preaching the same gospel message as the Jerusalem apostles, we can know that this is what they believed. Dan karena Paulus mengatakan bahwa dia mengabarkan Injil yang sama yang dikabarkan oleh para rasul Yerusalem, maka kita bisa melihat para rasul Yerusalem juga mengajarkan yang sama. Paul is writing letters
not a biography, so he never mentions the empty tomb. Ya, jadi Paulus menuliskan surat bukan biografi, karena itu Paulus tidak menceritakan tentang kubur kosong. So how do we know he believed in bodily resurrection? Jadi dari mana kita tahu bahwa dia percaya dengan kebangkitan tubuh? Actually, it's not difficult to see. Ya, sebenarnya tidak sulit untuk melihat. On at least 5 occasions in Paul's undisputed letters, he says that believers will be raised from the dead someday, just like Jesus was raised from the dead. Di dalam surat-surat Paulus yang tidak perlu diragukan lagi, Paulus kemudian berkata bahwa orang-orang percaya akan dibangkitkan sama seperti Yesus dibangkitkan. We're going to look at just one of these. In 1 Corinthians chapter 15, verse 20, Paul says, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who are asleep. Ya, kita akan hanya melihat satu saja, 1 Korintus 15 ayat 20, Paulus berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. First fruits is the first on that plant or tree to be harvested. Ya, first fruit atau yang sulung itu adalah buah yang pertama yang dihasilkan pohon yang dituai. It's the first orange on the tree that's ready to be picked and eaten. Ya, misalnya orange pertama di sebatang pohon yang siap untuk dipetik dan dimakan. The rest of those oranges are going to be ready in time. They're just not ready now. Ya, oranges yang lain nanti akan ada waktunya, mereka akan siap, tetapi sekarang mereka belum siap. To be asleep was just a kind way of saying you're dead. Ya, asleep di sini sebenarnya hanyalah mau dengan cara yang halus mengatakan meninggal. Alkitab kita sih memakai kata telah meninggal. Today in English we say the person passed away. Ya, jadi hari ini kita akan mengatakan di dalam Inggris orang itu telah pass away, sudah berlalu. How do you say it here in Indonesia? What would you say? Die. Yeah, we Died. just say die. Okay. Okay. So Christ is the first to be raised from the dead. Believers are going to be raised when Jesus returns. Ya, jadi ayat ini mau mengatakan bahwa Yesus adalah yang pertama dibangkitkan dari kematian dan nanti orang-orang percaya pun akan dibangkitkan seperti dia. Paul says this just 3 verses later, each in his own order. Christ the first fruits, after that those who are Christ's at his coming. 3 ayat kemudian Paulus berkata, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. So if believers are going to be raised when Jesus returns, what happens to us right now when we die? Jadi ketika orang percaya akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus kembali, apa yang terjadi pada kita sekarang ketika kita meninggal? Paul answers that elsewhere in some of his other undisputed letters. Ya, Paulus menjawabkan di tempat lain di dalam suratnya yang juga tidak dipertanyakan. In 2 Corinthians, he says to be absent from the body is to be present with the Lord. Di dalam 2 Korintus dia mengatakan bahwa keabsenan dari tubuh adalah bersama-sama dengan Tuhan. In Philippians chapter 1, he talks about 2 states. One, you can die and be with Christ, or remain in your body. Di dalam Filipi, Paulus berbicara tentang 2 keadaan. Yang satu, dia bisa mati dan bersama-sama dengan Kristus, atau dia bisa tetap tinggal di tubuh ini. So it seems that Paul believes in a state that when you die, your spirit leaves your body and goes to be with Jesus in heaven. Sepertinya Paulus percaya bahwa ketika kita meninggal, maka tubuh kita di sini, tetapi roh kita kemudian pergi ke surga bersama-sama dengan Yesus. But if that's the case, what does it mean to say that Christ is the first fruits and that we're going to be raised when he returns? Tapi kalau demikian, apa artinya ketika dikatakan bahwa Yesus adalah buah sulung dan kita kemudian akan dibangkitkan ketika Yesus kembali? That's a very good question. Zach, you always ask good questions. Thank you, brother. Itu adalah pertanyaan yang sangat baik. Paul answers this elsewhere in the letter of 1 Thessalonians. Dan Paulus menjawabnya di tempat lain di dalam surat 1 Tesalonika. 1 Thessalonians may very well be the first letter Paul wrote that's in our New Testament. 1 Tesalonika mungkin merupakan surat pertama yang Paulus tuliskan yang ada di dalam Alkitab kita. In chapter 4, verses 13 through 17, he says the following. Di dalam pasal 4 ayat 13 sampai 17 dia mengatakan demikian. For we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve as do the rest who have no hope.
Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who have died in Jesus. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. So obviously, again, when we die as Christians, we go to be with Jesus in heaven, and he's going to bring us back with him at his second coming. Berarti ketika kita meninggal, kita akan pergi ke surga bersama-sama dengan Yesus, dan nanti ketika Dia datang kembali, Dia akan membawa kita bersama-sama. But then what's the resurrection? Tapi kalau begitu, apakah kebangkitan? Let's read on. Kita lanjutkan. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive, and by the way, by the word of the Lord means a teaching of Jesus. Ya, dan inilah kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan maksudnya adalah apa yang diajarkan Yesus. So what Paul is about to tell us is a teaching that came from Jesus. Jadi apa yang Paulus hendak katakan ini merupakan pengajaran dari Yesus. We who are alive and remain unto the coming of the Lord will not precede those who have died. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. So here's what Paul is saying. Jadi ini yang Paulus katakan. When the person dies, their body is buried, their spirit leaves their body and goes to be with Jesus in heaven. Ketika seseorang meninggal, tubuhnya akan dikuburkan, rohnya akan pergi ke surga bersama-sama dengan Yesus. When Jesus returns, he brings our spirits back with him. Dan ketika Yesus kembali, Dia akan membawa roh-roh kita bersama dengan Dia. Our spirits get put back into our old corpses and are resurrected and brought back to life. Roh kita dimasukkan kembali kepada mayat kita yang dulu dan kita dibangkitkan. That's how we are raised at his coming. Itulah artinya kita dibangkitkan pada waktu Dia datang kedua kalinya. And then our bodies, after being raised from the dead, are transformed into immortal, glorious bodies. Dan kemudian ketika tubuh kita itu dibangkitkan, ditransformasikan menjadi tubuh yang mulia, yang tidak akan mati. It's a physical, bodily resurrection. Dan itu adalah kebangkitan tubuh secara fisik. And if Christ is the first fruits of those who are going to be raised later, dan kalau Yesus adalah yang sulung dari mereka yang nantinya akan dibangkitkan, and we're going to be raised physically, that means Jesus was raised physically. dan kita akan dibangkitkan secara fisik, berarti Yesus dibangkitkan secara fisik. So we have the original disciples of Jesus teaching that he was raised physically, bodily from the dead. Ya, jadi kita mempunyai murid awal dari Yesus yang mengajarkan bahwa mereka akan dibangkitkan secara tubuh. Now, not all scholars will agree with that conclusion. Tidak semua para ahli akan setuju dengan kesimpulan tersebut. I came up with that argument about 3 years ago. Saya mendapatkan argumentasi ini, memberikan argumentasi ini kira-kira 3 tahun yang lalu. I've given it in several public debates and I've never had anyone be able to respond to it. Ya, saya memberikannya di dalam debat-debat publik dan belum ada yang dapat meresponnya. So I just wanted to answer a question about bodily resurrection with that argument. Ya, jadi saya hanya mau menjawab tentang kebangkitan tubuh secara fisik dengan argumentasi tadi. But the important thing that we've gone over and discussed are those 3 facts that are virtually undisputed by scholars Ya, today. tetapi yang penting adalah 3 fakta tadi yang telah kita bicarakan yang tidak dapat ditanyakan atau didebatkan oleh para skeptik. Okay, let's stop there and go into the question period. Mari kita stop dulu dan kita masuk tanya jawab. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk Dr. Likona, apakah ada bukti sejarah Paulus benar-benar adalah seorang Farisi, penyiksa gereja di luar tulisan Kristen dari Yogi? Is there any historical fact that Paul was the persecutor of the church and that he was a Pharisee outside the Bible? Oh, that's a